Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Realme 8. Ya, Realme baru saja menghadirkan dua varian Realme series terbarunya ya, yaitu Realme 8 dan Realme 8 Pro. Dan kali ini kita bakalan bahas si Realme 8 ini ya. Pertama, kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Dengan desain baru yang disebut Realme sebagai Infinity Bold Design, Realme 8 hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Cyber Silver dan Cyber Black. Dan yang kalian lihat ini adalah yang Cyber Black ya. Back casingnya ini terlihat agak glossy dengan warna dual tone. Bagian yang ada tulisan Dare tulipnya ini lebih hitam sedikit ya. Lalu ada konfigurasi 4 kamera belakang dengan LED flash dan tulisan 64 megapiksel quad kamera serta logo Realme. Di bagian kanannya ada tombol power dan volume rocker. Di bagian kirinya ada SIM card tray dengan konfigurasi triple slot yang bisa menampung micro SD hingga 256 GB. Di bagian bawahnya ada jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, serta lubang keluaran speaker. Di bagian atasnya ada lubang mikrofon. Di bagian jidatnya ini ada earpiece dan sensor lainnya. Dan di bagian layarnya ini ada kamera selfie model punch hole atau tompel. Untuk bobotnya, Realme 8 ini memiliki bobot seberat 177 gram dan tipis dengan ketebalan 7,9 mm. Feels-nya di tangan ini juga terasa cukup nyaman dan enteng digenggam. Masuk ke bagian spesifikasinya, Realme 8 ini ditenagai oleh chipset Helio G95. Chipset yang memang dikhususkan untuk performa gaming. Varian yang masuk ke Indonesia adalah yang varian RAM 8GB LPDDR4X dengan storage internal 128GB UFS 2.1. Dilengkapi dengan kamera utama 64MP f1.79 PDAF, 8MP ultra wide angle lens f2.25, 2MP macro lens f2.4, dan 2MP black and white lens f2.4. Semua ini ditenagai oleh baterai sebesar 5000 mAh. Kemudian untuk kamera selfie-nya dengan model punch hole ini beresolusi 16MP dengan f2.45. Layarnya sendiri beresolusi Full HD Plus dengan bentang layar 6,4 inci, touch sampling rate 180Hz, screen to body ratio 90,8%, dan sudah menggunakan panel Super AMOLED. Realme juga membawa in-display fingerprint sensor di HP ini. Dalam paket penjualan, kamu juga bakalan mendapatkan kepala charger 30 watt, kabel USB Type-C, SIM card ejector, buku panduan, serta softcase transparan dengan warna smoking black. Kemudian untuk sensornya ini udah lengkap ya. Dan sudah ada gyro sensor secara hardware juga, bukan software saja. Untuk UI-nya sendiri, Realme sudah menyematkan Realme UI 2.0 di atas Android 11. Berikut gue tampilkan untuk hasil dari Antutu benchmark-nya ya. Lalu ini untuk hasil dari Geekbench 5. Menggunakan chipset G95, inilah hasil percobaan menggunakan beberapa game. Pertama dari yang paling berat ya, Genshin Impact. Gue bisa main Genshin Impact di settingan grafik lowest dan frame rate di 60. Di settingan ini masih playable banget sih, walau memang ada frame drop di scene tertentu. Balik lagi, ini memang karena gamenya yang berat ya. Kemudian untuk PUBG M, ini dapat di settingan smooth high, maksimalnya di HD high. Untuk PUBG M ini juga ini masih sangat playable banget. Lalu di Mobile Legends ini dapat di settingan grafis high dengan high frame rate mode-nya itu on. Kemudian masuk ke satu hal yang banyak dicari orang ketika membeli sebuah HP, yaitu ke bagian kameranya. Realme 8 ini memiliki konfigurasi 4 kamera. Kamera utamanya 64MP, kamera ultra wide angle 8MP, kamera black and white 2MP, dan kamera makro 2MP. Tentu saja yang jadi jagoannya si kamera utamanya yang 64MP ini ya. Ketika digunakan pada resolusi maksimalnya yaitu di 64MP, kita memang bakal kehilangan fitur-fitur lainnya seperti filter, mode HDR, tapi sebagai gantinya kita akan mendapatkan hasil foto dengan detail yang lebih banyak dan bisa dicetak di media berukuran besar. Kalau menggunakan mode biasanya, kamera dari HP ini menawarkan banyak sekali fitur-fitur yang menarik, mulai dari ultrawide sampai bermacam-macam filter yang disediakan oleh Realme. Dengan kamera ultrawide, kita bisa mengambil gambar jauh lebih lebar dengan field of view sebesar 119 derajat. Enggak cuma itu, kita juga bisa menerapkan filter baik di lensa ultrawide maupun di lensa normalnya. Filter-filter ini tersedia di bagian atas tiap mode kameranya ya.
Ada filter yang hanya ada di mode foto dan ada filter yang hanya ada di mode portrait. Di mode foto ada 19 filter yang bisa kamu pakai dan di mode portrait ada 11 filter yang bisa kamu gunakan. Salah satu filter yang paling sering gue pakai yaitu filter Cyberpunk untuk di mode foto, dan filter yang sering gue pakai di mode portrait itu ada Dynamic Bokeh, Neon Portrait, dan AI Color Portrait. Untuk Dynamic Bokeh, ini adalah sebuah filter yang bisa membuat latar belakang kita seakan-akan bergerak cepat dan kitanya yang diam saja di tempat. Atau kalau kamu familiar dengan teknik fotografi, Dynamic Bokeh ini bisa menghasilkan foto ala-ala panning. Sedangkan untuk Neon Portrait ini secara singkatnya bisa bikin lingkaran-lingkaran bokeh di background menjadi lebih besar dan hasilnya foto kita jadi lebih estetik. Lalu ada satu mode baru ya, yaitu mode Tilt Shift. Pada dasarnya, mode ini mengaburkan bagian atas dan bawah dari hasil foto agar terlihat seperti miniatur. Dan sekarang efek seperti ini bisa dicapai dengan algoritma software aja. Ada juga mode AI yang berfungsi untuk menentukan subjek apa sih yang sedang difoto dan secara otomatis HP bakalan menerapkan settingan tertentu sesuai dengan subjek yang difoto biar kelihatan menarik. Lalu ada juga mode HDR atau High Dynamic Range yang biasanya gua set di auto aja. Hasil fotonya bisa kalian lihat di layar ya. Gua pribadi melihat hasil foto dari Realme 8 ini sudah layak banget untuk dipajang di sosial media. Kemudian untuk mode videonya, Realme 8 ini ada mode video baru yaitu Dual View Video. Fitur ini mengaktifkan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan dan ditampilkan di satu layar. Ini mungkin cocok buat kamu yang sering ngevlog atau pengen bikin video-video reaction. Dan ini adalah hasil rekaman dari Dual View Video ya. Ini fitur baru di Realme 8. Ini ada beberapa layout. Ini gue pilih layoutnya yang kiri kanan, ada layout lainnya, ada yang lingkaran, ada yang kayak picture gitu kecil di atas kanan itu. Ntar mungkin gue cobain juga ya, dan kira-kira hasilnya ya seperti ini ya. Jadi kalian bisa melihat bagian depan dan bagian belakang itu seperti apa. Nah, ini salah satu formatnya dari si Dual View videonya ya. Gue ada di lingkaran kecil di bagian atas itu seperti ini, jadi ya cocok buat mungkin yang bikin vlog-vlog reaction gitu. Mungkin ya ada lingkaran kecil di atas ini buat ngasih lihat muka kita tuh seperti apa. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya si Realme 8. Gua pegang dengan satu tangan aja nih, gue bawa jalan. Kalian bisa lihat sendiri reproduksi warnanya itu seperti apa, lalu hasil rekaman suaranya seperti apa, dan stabilisasi itu seperti apa ya. Kayak gini hasilnya kira-kira begitulah. Oh ya, ini mampu merekam di maksimal 1080p 30 fps ya. Kemudian untuk baterainya yang berkapasitas 5000 mAh ini, Realme memberikan kepala charger 30 watt Dart Charger yang mampu mengisi dari 0 hingga 100% dalam 70 menit saja. Untuk pengetesan baterainya sendiri, gue mencoba memainkan video dengan keterangan layar 50% dan volume 50% dengan posisi WiFi menyala. Dan setelah 12 jam, baterai masih tersisa sebanyak 46%. Dan butuh waktu 22 jam untuk menghabiskan baterainya. Jadi bakalan cocok banget buat kalian yang suka menonton film lama-lama ya. Lalu untuk kalian yang membutuhkan NFC untuk mengisi saldo e-money, tenang aja, HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi bisa kamu gunakan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Oh iya, untuk fitur NFC ini adalah fitur khusus yang memang disiapkan Realme untuk pasar Indonesia. Karena Realme menganggap Indonesia sudah membutuhkan NFC untuk HP sekelas Realme 8 ini. Secara overall, Realme 8 ini sudah memberikan semua fitur yang dibutuhkan di sebuah HP zaman sekarang. Bentuk yang tipis, kapasitas baterai yang besar, pengisian daya yang cepat, layar Super AMOLED, kamera 64 megapiksel, serta NFC adalah semua fitur yang umumnya dicari pada sebuah HP. Oke, gua rasa sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadgetapa dan follow sosmed gua lainnya di Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Gua Mikael dari Gadgetapa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.